2022 adalah tahun yang sangat berat bagi perjuangan keluarga besar FPSPSI dari tingkat unit kerja, pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan pusat FPSPSI, bahkan oleh kalangan serikat kerja serikat buruh yang lain yang juga mengalami hal yang sama akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak. Dalam forum hari ini saya katakan yang tidak berpihak. Kalau kemarin di hadapan jajaran pemerintah mengatakan kurang berpihak. Ya kan? Ini kan bahasa diplomatis dan bahasa santun saja. Tapi saya sudah sampaikan pesan kepada Ibu Menteri Tenaga tolong dong tahun 2022 sampai yang akan datang bandul jamnya berubah. Yang selama ini bandul jamnya berpihak pada kepentingan investor dan kapitalis. Harapannya tahun-tahun yang akan datang lebih berpihak pada kepentingan kaum pekerja. Ini sudah pesan itu sudah sampaikan kepada dalam forum. Tadinya harapannya kepada Menteri Tenaga Kerja langsung, tapi yang hadir kemarin yang mewakili. Kita lanjut. Pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan pusat bahkan oleh kalangan serikat kerja serikat buruh yang lain juga mengalami hal yang sama akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap kepentingan dan kesejahteraan pekerja, dan juga akibat pandemi 19 yang sampai hari ini masih sangat dirasakan dampaknya dialami dunia kerja maupun hubungan industrial. Jadi dampak kebijakan yang kurang berpihak, yang tidak berpihak kepada kepentingan kaum pekerja dan pandemi COVID sampai hari ini masih bisa dirasakan. Di antaranya lah Munas hari ini dengan kontribusi sebesar 2 juta berapa? Assalamualaikum. Berapa? 2.200.000. Bagian data ada yang telepon ketua umum, pak ketua umum terlalu mahal. Kenapa terlalu mahal? Karena keuangan organisasinya yang dari hari ke hari lebih banyak untuk demo, ya toh? Karena apa? Memang berjuang dari waktu ke waktu, tapi untuk kepentingan yang lain termasuk kepentingan Munas sangat terbatas. Atas dasar itu dengan 2.200.000 pun ada yang sampai tidak sanggup, bahkan datang ke sini juga berat, ada yang datang ke sini nggak sanggup bayar dan seterusnya. Tepuk tangan keprihatinan untuk kita semua. Ini tepuk tangan keprihatinan, bukan bersukacita tentang itu. Ya, ini realitas bahwa tantangan kita hari ini kemarin sangat dirasakan beratnya untuk kita, termasuk juga bantu serikat kerja serikat buruh yang lain. Begitupun tahun-tahun mendatang tantangan serikat kerja baik di tingkat unit kerja sampai dengan tingkat nasional juga semakin ringan. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kita tentang, yang sampai hari ini keluarga besar FPSPSI masih melakukan penolakan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu kami berbangga hati punya LBHN, tentang LBHN yang tadi belum kelihatan. Bung Fandia, silakan. Bung Fandia panggil Iyu, Mas apa Bang atau Bung? Panggil Iyu, ya rambutnya panjang. Tapi bagaimanapun dia tetap laki-laki, jangan panggil. Sekurang-kurangnya tetap dosen di sebuah kampus Pontianak. Jadi dosen dan aktivis SPSPSI yang selama ini memberikan support kepada kita, termasuk Bung Ari, Bung Saiful, untuk bersama-sama dalam rangka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya luar biasa, tidak kalah dengan yang aksi dan reaksi demo besar-besaran. Salah satu karya besar yang dilakukan oleh pimpinan pusat SPSPSI bersama-sama karena adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk kita. Jadi beda karakternya sama yang lain. Yang lain hebat di demo, hebat di aksi, tapi kita hebat di kajian, hebat di lobby, hebat di dalam memberikan masukan strategis dalam rangka perjuangan tingkat nasional maupun untuk kepentingan global. Untuk kita. Yang berikutnya kita lanjut, Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat liberal dari semua aspek kehidupan ketenagakerjaan dengan berbagai indikasinya, melepas upah minimum pada mekanisme pasar, memberikan kemudahan keputusan hubungan kerja, memberikan pelonggaran seluas-luasnya sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mengurangi kompensasi bersama. Hal tersebut memberikan bukti bahwa Indonesia menganut sistem hubungan industrial yang liberal dan tidak berpihak kepada kepentingan kaum pekerja. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain.
SPKP-SPSI harus memberikan jawaban terhadap kondisi tersebut dengan tetap konsisten melaksanakan 6 agenda penguatan di semua strukturalisasi dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat unit kerja dengan satu tekad bangkit, bergerak, wujudkan SPKP-SPSI berkelas dunia dengan pemantapan 6 agenda penguatan. Hurra! Sekali lagi, hurra! Baik. Untuk mewujudkan SPKP-SPSI berkelas dunia, 1. Penguatan sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme serikat pekerja demi terwujudnya kesetaraan. 2. Penguatan advokasi demi terwujudnya keadilan. 3. Penguatan keuangan organisasi demi terwujudnya kemandirian keuangan organisasi. 4. Penguatan soliditas dan solidaritas demi kesatuan dan persatuan terhindar dari perpecahan. Yang kelima, penguatan administrasi dan teknologi informasi demi keseragaman dan kemudahan sistem administrasi. Dan yang keenam, penguatan propaganda positif demi membangun simpati pelaku hubungan digital dan mewujudkan SPKP-SPSI the most representative. Dengan dilaksanakannya 6 reaktualisasi 6 agenda penguatan SPSI dimaksud diharapkan organisasi mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan antara lain liberalisasi ekonomi, liberalisasi serikat pekerja maupun liberalisasi hubungan industrial, menyongsong revolusi industri 5.0 serta undang-undang cipta kerja. Saya ulang sekali lagi, betapa penting dan strategisnya dan merupakan backbone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merupakan backbone, tulang punggung kehidupan organisasi, yaitu 6 agenda penguatan. 6 agenda penguatan adalah tulang punggung organisasi untuk mewujudkan cita-cita the most representative. Pada dasar itu tidak ada pilihan lain, semua struktur wajib melaksanakan 6 agenda penguatan. Dengan dilaksanakannya 6 agenda penguatan SPSI dimaksud diharapkan organisasi mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan antara lain liberalisasi ekonomi, liberalisasi serikat pekerja maupun liberalisasi hubungan industrial, menyongsong tadi industri 5.0 serta undang-undang cipta kerja. Setelah disempurnakan dan disahkannya ADART SPKP-SPSI sebagai konstitusi organisasi serta program kerja yang realistis dan visioner serta membumi, maka diharapkan selangkah demi selangkah SPKP-SPSI berkelas dunia dapat terwujud dengan sebuah yang think big start small. Saya ulang sekali lagi, think big start small. Ini slogannya Ketua Umum. Think big start small. Mimpi besar dengan langkah-langkah konkret sekalipun kecil. Yaitu think big start. Organisasi SPKP-SPSI, yuk kita maju selangkah, tapi sekali lagi tugas pemimpin adalah mengantarkan dari dan ke itu tinggi start small, langkah demi langkah, nggak kayak gosokan maju mundur terus di situ. Oleh sebab itu garis bawah dan ingin sampaikan 2 hal. Yang pertama, Bung Edi minta tolong yang paling muda di ruangan ini, Bung Edi apa Bung ambilin buku advokasi. Ada 2 hal yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan hari ini, dalam pertanggungjawaban ini. Yang pertama, agenda 5 tahun yang akan datang berdasarkan komitmen, spirit saya, komitmen kami, komitmen kita, pimpinan besar SPSI 2 hal. Yang pertama adalah penguatan keuangan organisasi melalui usaha-usaha lain yang sah. Atas dasar itu kita nanti minta dari tim gugus tugas untuk mendesain penguatan keuangan ekonomi ke depan kayak apa. Tempo hari pernah saya mengutus Bung Chandra Mahlan untuk memimpin teman-teman muhibah ke Singapura dan Malaysia. Untuk apa? Studi banding tentang kekuatan serikat kerja NTUC. Bahkan kita kirim berapa Bung Chandra? 34 orang untuk studi banding ke NTUC, serikat buruh NTUC Singapura, yang memberi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Harapannya apa? Harapannya yuk belajar. Tapi ternyata belum berhasil. Dari 34 orang yang studi banding ke sana berapa hari, kita berikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana NTUC mengelola keuangan, usaha-usahanya, serikat buruh begitu kuat, atau
anggotanya nggak banyak, hanya 36.000 ya, tapi ternyata kita belum. Oleh sebab itu yuk kita mantapkan hari ini, kita desain melalui gugus tugas untuk memulai think big start small, yaitu apa? Mimpi untuk mewujudkan penguatan keuangan organisasi. Tepuk tangan untuk kita. Nanti akan dipresentasikan tentang penguatan keuangan organisasi tersebut, tentang bagaimana langkah-langkah kecil untuk menuju mimpi besar. Mimpinya adalah memiliki bank. Saya ulang, memiliki bank. B-A-N-K, bank. Bank SDK SDSI. Betapa bangganya kalau suatu saat nanti, sekalipun saya purna bakti, ada ATM tapi tulisannya Bank SPK SPSI di depan pabrik. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan dengan think big start small, dengan mimpi besar dan langkah-langkah kecil. Yang kedua, ini saya pegang buku, bukan dagang. Assalamualaikum. Ini karya besar yang luar biasa dibuat oleh LBHN. Saya mimpi dari waktu ke waktu, saya ngomong berulang Bung Chandra, tolong dong bikin panduan advokasi hubungan industrial. Ya, hari ini kita bisa wujudkan. Apa itu? Tentang panduan praktis bagi kita, bagi PUK, PC, PTBB, termasuk akademisi maupun peneliti, termasuk orang-orang yang concern di bidang hubungan industrial. Panduan apa? Panduan buku ini. Ini karya yang luar biasa. Dimulai dari paling bawah keluh kesah pekerja sampai yang terakhir bagaimana gugatan di Mahkamah Agung. Ini disusun secara seksama oleh tim penyusun, diantaranya adalah Bung Chandra Mahlan, Bung Ari Lajuardi, Bung Pandian, dan Bung Indra yang hari ini masih sakit. Kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh.